Peserta pelatihan yang saya batalkan, rekan-rekan menjawab siap dengan kompak. Ya, demikian juga dalam salah. Kita sekarang negara kuat. NKRI. Siapa kita? Ya, kurangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. C. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Sprint /1028 Romawi 10 Was /1/1 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang perintah pelaksanaan asesmen dan pengecekan kesiapan pelaksanaan pelatihan dasar Satpam Garda Pertama yang akan dilaksanakan oleh PT Asta Adikarya Utama. 2. Maksud dan tujuan. A. Maksud dari kegiatan pelatihan Satpam ini adalah untuk memberikan bekal kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan Satpam serta fungsi kepolisian terbatas yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerjanya. B. Tujuan. Pelatihan Satpam ini bertujuan agar petugas Satpam memiliki kompetensi, legalitas, dan mendapatkan pengakuan serta pengukuhan dari Polri. Pelaksanaan. 3. Kesiapan. A. Pelatihan dasar Satpam Garda Pertama dilaksanakan selama 22 kali pertemuan, dimulai dan dibuka tanggal 16 Oktober sampai dengan 17 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang peserta, bertempat di kampus Asta Learning Center, Jalan Gunung Galunggung 8A, Hubung Kajo, Denpasar. B. Materi pelatihan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dengan jumlah 232 jam pelajaran untuk kualifikasi Garda Pratama. C. Tenaga pelatih, instruktur dan pembina adalah perwira dan bintara staf Direktorat Humas Polda Bali, satuan fungsi dan instansi terkait serta dari pihak penyelenggara PT Asta Adikarya Utama. D. Sarana pendidikan dan pelatihan berupa ruang kelas, lapangan, dan lain-lain menggunakan sarana prasarana yang tersedia di kampus Asta Learning Center dan alat khusus menggunakan kelengkapan dari PT Asta Adikarya Utama sebagai pihak penyelenggara pelatihan. Hasil yang ingin dicapai. 4. Outcome peserta didik mampu menyerap seluruh materi baik teori maupun praktek lapangan. 5. Output tersedianya tenaga-tenaga Satpam yang handal dan memiliki kompetensi kualifikasi Garda Pratama. Penutup. Demikian laporan singkat tentang kesiapan pelaksanaan pelatihan dasar Satpam Garda Pratama ini dibuat. Selanjutnya dimohon kiranya yang mewakili Bapak Dir Bimas Polda Bali selaku Inspektur Upacara berkenan secara resmi membuka kegiatan ini. Denpasar, 16 Oktober 2020. Kasubdit Bin Satpam Polsek Bimas Polda Bali selaku
selaku Direktur Latihan DRA RINI, Ajin Komisaris Besar Polisi NRB 68030560. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Direktur PT Astana Adikarya Utama, Bapak Arif, para pemain, Pama dan staf di Humas Polda Bali, undangan hadirin dan peserta pelatihan yang saya banggakan. Ulangi. Yang saya hormati Direktur PT Astana Adikarya Utama, para pemain, Pama dan staf di Humas Polda Bali, undangan hadirin dan peserta pelatihan yang saya banggakan. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi-Wasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan Satpam Garda Pratama yang diselenggarakan oleh PT Astana Adikarya Utama dalam keadaan sehat walafiat. Undangan hadirin dan peserta pelatihan yang saya banggakan. Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi badan usaha dengan tugas pokok menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan kerjanya. Satpam adalah mitra kerja Polri yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggunakan fungsi teknis kepolisian terbatas, baik secara preemptif, preventif, dan tindakan represif tingkat pertama di lingkungan kerja. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan Satpam dididik dan dilatih oleh Polri, sehingga dalam melaksanakan tugas nantinya terwujud sinergitas dan sinkronisasi dengan tugas-tugas Polri. Undangan dan hadirin yang saya banggakan, saat ini petugas Satpam dituntut untuk bertindak profesional, terutama berkaitan dengan tugas-tugas menyiapkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya. Meningkatnya jumlah penduduk yang begitu pesat serta dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dengan segala permasalahannya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam hal tentang rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam upaya harga Kamtibmas di lingkungan kerjanya masing-masing. Kemampuan kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas yang saya hanya didapatkan melalui pelatihan-pelatihan Satpam yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri. Undangan dan hadirin yang saya hormati, tujuan pelatihan Satpam adalah menghasilkan petugas Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian yang baik, kesamaptaan fisik yang tangguh, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas Satpam. Di samping itu, pelatihan Satpam juga bertujuan agar semua bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dan mendapat pengukuhan serta pengakuan dari Polri. Peserta pelatihan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya memberikan penekanan sebagai berikut. 1. Pendidikan dan pelatihan Satpam ini diadakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Satpam sebelumnya dan nantinya dalam melaksanakan tugas. 2. Laksanakan dan ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. 3. Pahami dan kuasai setiap materi pelajaran yang diberikan, sehingga nantinya saudara mampu melaksanakan tugas-tugas Satpam dengan baik dan benar. 4. Patuhi peraturan dan tata tertib yang dilakukan penyelenggara, instruktur, pelatih, dan pembina guna menumbuhkan sikap korek dan disiplin yang merupakan kunci keberhasilan dari setiap pelaksanaan tugas di lapangan. 5. Khusus kepada para instruktur, pelatih, dan pembina, berikan pengajaran yang lebih bersifat aplikatif dengan penuh dedikasi dan kesabaran, mengingat sumber daya manusia kemampuan yang dimiliki para peserta pelatihan sangat berbeda. Hadirin dan peserta pelatihan yang berbahagia, akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2020, pukul 13.40, berita pelatihan dasar Satpam Garda Pratama ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
Demikian sebentar saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pasal 16 Oktober 2020, Divimas Polda Bali, cap tanda tangan Komang Swab Tanda SHSK. Komisaris Besar Polisi NRP 71120458. Baik, selamat pagi. Saya sudah berada di satu tempat yang luar biasa dan siap untuk ngobrol langsung bersama dengan Bapak Made Ari Haryadi. Jadi beliau adalah Direktur Asta Learning Center terkait acara yang hari ini tadi sudah kita lihat langsung. Baik, sebelum kita akan mencari tahu kira-kira acara apa yang sudah ada hari ini, kita akan ngobrol dulu bersama dengan Bapak Ari ya. Apa latar belakang dari Asta Learning Center sendiri? Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi Mbak, baik ya, sangat luar biasa ya. Kita mau berkenalan dulu dengan Asta Learning Center sebetulnya apa Pak? Ya baik, saya mungkin flashback sedikit gitu tentang Asta Learning Center. Jadi sesuai visi dan misi kami adalah lembaga pendidikan dan pelatihan ya, yang fokus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, sesuai dengan visi dan misi kami ini, kami juga menyelenggarakan beberapa pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Kemudian ada safety security, ada Pratama, kemudian ada digital marketing juga yang lagi kita garap. Wow. Nah, tentu Asta Learning Center kami adalah pemegang 7 lisensi resmi, 7 lisensi resmi dari Dinas Perhubungan Udara DBU, kemudian Kemenaker, kemudian juga Mabes Polri dalam hal ini ya. Jadi sejalan dengan itu kami terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan ya, sesuai dengan tagline kami, tangguh dan kompeten. Wah, tangguh dan kompeten. Bagaimana kita mencetak generasi muda adik-adik kita yang tangguh dan kompeten sesuai kualifikasi yang dimiliki dan siap berkompetisi di masa depan di dunia kerja yang super ketat ya. Betul saat ya. ini. Iya, seperti super bersaing. Betul sekali. Nah itu latar belakang sedikit. Iya. Nah tadi kita sudah melihat banyak sekali ada pembukaan dan lain-lain. Nah bisa diceritakan acara hari ini sebetulnya intinya poinnya apa Bapak? Betul. Jadi kami bekerja sama dengan Polda Bali dalam hal ini Direktorat Binmas ya, itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di klub untuk sertifikasi Gada Pratama. Jadi Gada Pratama ini ya, Gada Pratama adalah jenjang ya, jenjang dari sertifikasi untuk profesi satuan pengamanan security dan security wanita. Baik, tadi saya juga sempat kaget ada wanita ya. Betul. Ini adalah salah satu upaya kami dalam memuliakan profesi satpam. Kalau dulu bagaimana kita melihat penilaian orang umum gitu ya, masih menilai secara marginal. Betul. Tapi ketika kita lihat fakta di lapangan, profesi ini adalah profesi yang menjanjikan, gitu ya. Kemudian ada jenjang karir juga yang jelas ya. Dan saya rasa dari segi kita nggak usah bicara finansial, karena itu akan mengikuti. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi memang sudah ada jenjang karirnya dan ilmunya untuk mereka ini supaya siap untuk dipekerjakan. Iya. Seperti itu. Nah, tadi sudah ada beberapa siswa yang memang sudah siap untuk pelatihan ya. Ini kalau untuk di tahun angkatan ini ada berapa orang tadi Pak? Iya. Untuk angkatan ini, jadi kita sudah melaksanakan, ini adalah angkatan yang ke-17. 17. Bukan yang ke-17, jadi udah 17 kali. Kami memiliki sekitar hampir 4.000 alumni. Wow. Ya, di Bali, kemudian sebarannya ada di Jawa Timur, kemudian ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, Sumbawa. Acara ini juga memang kerjasama dari kita dengan Polda Bali dalam hal ini Direktorat Binmas ya, untuk sertifikasi Gada Pratama. Gitu. Nah pesertanya adalah mereka untuk Gada Pratama yang 16 ya, saya sampaikan kita review, kita analisa ada 40% itu adalah fresh graduate. Jadi adalah lulusan SMA, SMK dan yang sederajat. Dan kami melihat animo ini yang begitu besar ya akan
profesi satuan pengamanan ini. Iya. Terlebih lagi sudah adanya Perkap nomor 24 tahun 2020 yang menyangkut tentang, saya bahas agak melebar Betul, sedikit. boleh, apa-apa. Ini tentang seragam satuan pengamanan. Oh, ada standarnya kali ini ya. Kedepannya kalau Baik. sekarang ini kita lihat kalau untuk siang itu hitam putih, Iya, betul. kalau malam hitam-hitam, kedepannya seragam itu akan sama dengan Polri. Oh, baik. Ya, dari segi warna, kemudian Iya. ada emblem segala macam. Wow. Tentu ini berkaitan dengan tupoksinya. Satuan pengamanan itu sendiri adalah sebagai fungsinya menjalankan fungsi kepolisian terbatas, Iya. ya, dan tentunya untuk kenyamanan dan keamanan di tempatnya bekerja. Iya, betul ya. Jadi ada kebanggaan juga ya. Betul sekali. Untuk mereka yang harus sekolah, dilatih, lalu Betul bekerja pakai sekali. uniform yang keren. Betul sekali. Iya. Untuk Gada Pratama, jadi Asta Learning Center kami benar-benar melakukan proses pendaftaran, seleksi dari awal, Iya. proses administrasi, Iya. kemudian berlanjut dengan tes fisik. Oh, baik. Kami adakan juga tes fisik, kemudian ada psikotes juga. Psikotes, jadi saya rasa di saat sekarang ini psikotes sangat berperan. Jadi bagaimana satuan pengamanan yang akan mengamankan ya suatu Iya. aset, properti dan atau wilayah itu apabila secara kesehatan jiwanya terganggu. Nah, itu. Ini salah satu yang menjadi peraturan yang memang dari Perkap dari Kapolri. Kemudian juga kita mewajibkan adanya rapid test. Oh, betul. Ya, sekali. rapid test itu Supaya ya. aman semua ya, Pak ya. Betul sekali. Tentu pelatihan ini bisa terlaksana. Kami mengadakan assessment dengan Polda Iya. terkait dengan protokol kesehatan. Nah, itu Ya. tadi. Secara pelatihan pasti berubah, Pak. Betul. Yang ke-17 ini ya, Betul. ada pengecualiannya. Seperti apa perubahan-perubahan itu selama Ya. pandemi ini ya? Ya, secara materi pelatihan itu tetap sama. Baik. Jadi apa yang menjadi benefit haknya peserta pelatihan tetap sama. Kami langsungkan pelatihan selama 22 hari dengan total 232 jam pelajaran. Betul. Ya. Kemudian tentu karena kita memperhatikan dan sangat menjadi concern dari kami dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini, kami melaksanakan penyemprotan disinfektan secara reguler pagi dan sore. Kemudian kami sediakan juga tempat untuk cuci tangan bagi mereka yang baru datang. Kemudian kita tetap melaksanakan body search, pengecekan suhu tubuh dengan termogan. Kemudian juga kami sediakan hand sanitizer di beberapa tempat. Ya. Di samping juga yang wajib adalah pemakaian masker. Jadi Betul. kembali lagi 3M tadi ya, Iya. pakai masker, menjaga jarak, ya, cuci tangan, ya, tetap kita jalankan. Iya. Di samping itu, Asta Learning Center juga kita sudah menyiapkan platform digital. Oh, baik. Kita memiliki platform digital yang siap ya terutama dalam era pandemi sekarang ini. Iya. Ya, kita bagaimana pengaturan jarak kita tetap perhatikan, dan peserta lain yang tidak bisa mengikuti itu tetap bisa mengikuti pelatihan di platform digital kami atau bisa Webinar mengikuti seperti itu webinar. ya. Lewat webinar jadi tetap dilakukan absensi, Oke. dan juga tetap kita lakukan tes di akhir penyampaian materi. Jadi kita tetap bisa menakar peserta pelatihan itu mengikuti setiap materi pelatihan yang diberikan oleh Polda Bali dalam hal ini. Baik, tetap optimal ya. Betul Nah, sekali. dan ini tujuannya dan juga harapannya, Pak, untuk Asta Learning Center ini dengan pelatihan yang ke-17 ini dengan perubahan di masa pandemi ini ya. Ini harapan dari Bapak sendiri seperti apa nih? Lulusannya akan langsung bekerja atau mereka sudah lebih siap lagi? Ya, Depannya? tentu kembali lagi ke tagline kita, tangguh dan kompeten. Kita ingin mendampingi mereka, ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, mereka tidak hanya fresh graduate yang baru lulus SMA, SMK, tapi juga mereka adalah satuan pengamanan yang sudah bekerja, Iya. sudah bekerja di perusahaan-perusahaan. Betul, butuh sertifikasi lagi. Betul, sertifikasi yang memang peraturan wajib dari Polda, ya, Baik. dari Mabes Polri Iya, seperti dari itu. tahun berapa untuk kebijakan dari Kapolri? Itu dari 2017, ya, 2017 untuk sertifikasi. Iya, Dan- berarti senior-seniornya yang sudah bekerja dari lama butuh sertifikasi lagi, Betul, sekolah lagi. betul sekali, betul sekali. Baik, Ya. baik. Nanti kita juga akan ngobrol dengan salah satu siswa Ya. yang identifikan untuk
mengetahui bagaimana mereka memilih Asta Learning Iya, Center dan baik. lain-lain. Untuk itu Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, Sukses saya terima kasih. selalu. Segar Asta ya, Learning terima Center. kasih. Ya, dan kita akan bertemu lagi di pembukaan yang lainnya, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari Asta Learning Center. Kalau tadi bersama dengan direktur, kali ini kita bersama dengan siswanya yang sudah siap untuk mengikuti serangkaian training dan juga pelatihan dari Asta Learning Center. Kita akan berkenalan dengan Gede Joy Indrawan. Mau dipanggil apa? Beli, Bapak, Abang? Beli aja. Oke. Beli Gede. Beli Gede mungkin boleh kasih tahu ya. Ini pertama tahu pelatihan ini dan kenapa milih Asta Learning Center itu seperti apa? Karena kampus ini dibilang sangat bagus, saya diberitahu oleh paman saya. Oleh paman, oke. Gede, di Asta aja bagus. Gitu, langsung ya. Langsung sini. Langsung ke sini. Sudah ada sebelumnya teman yang sudah latihan di sini? Sudah ada. Sudah lulus? Ada? Sudah ada. Banyak? Banyak. Wow, jadi rekomendasi yang tepat ya. Oke, selama pandemi ini, Gede ada perubahan nggak sih untuk datang ke kampus? Misalnya harus pakai masker, harus cuci tangan gitu. Untuk Asta Learning Center sendiri gimana tuh protokol kesehatannya? Jadi harus ketika mau kesini harus memakai masker, cuci tangan, dan Iya. cek suhu badan. Cek suhu badan ya, dan ada beberapa rapid test berkala juga ya. Oke, dan untuk Beli Gede sendiri nih harapannya ke depannya nih untuk Asta Learning Center nih gimana nih? Semoga makin sukses. Ya, amin. Itu aja. Semoga makin sukses ya dan makin banyak teman-teman yang memang membutuhkan ilmu untuk security bisa di sini ya. Ya. Karena memang nyaman ya ketemu teman-teman di sini ya. Ramah. Ramah ya. Ketemu jodoh di sini? Oh belum. Oke baik. Pacar. Oh belum punya Pak. Waduh langsung ya. Langsung. Oh, Sudah. Oh sudah punya. Oke baik. Jadi segitu itu statement dari siswa yang memang sudah mengikuti pelatihan di sini. Jadi kalau memang ragu dan juga ingin tahu lebih lanjut lagi, silakan hubungi langsung Asta Learning Center untuk berpelatihan-pelatihan profesional. Dan karena Asta Learning Center sendiri selain ada security, ada juga penerbangan dan lain-lain ya. Terima kasih banyak ya. Sukses buat kamu ya. Setukar.